Mungkin langsung aja ya untuk mengikat waktu, kita mulai sesi sharing bareng Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dimulai dari program studi manajemen. Layar aku berubah kan ya teman-teman? Oke. Silahkan untuk Salsa dan Riza. Halo teman-teman, di sini kenalin nama aku Nadia dari program studi manajemen UGM. Nah, di sini kita mau ngejelasin dulu tentang prodi yang pertama, manajemen, dan nanti yang awal bakal aku jelasin dan slide terakhir bakal dijelasin sama Riza. Jadi yang pertama tentang FEB UGM sendiri, kita itu udah terakreditasi sama AICSB yang merupakan akreditasi sekolah bisnis internasional kayak gitu. Lanjut. Nah, objek pembelajaran manajemen itu apa aja sih gitu. Nah, di manajemen itu kita belajar banyak hal. Nah, kalau misalnya nanti lulus dari manajemen UGM, nanti sarjananya adalah SE atau sarjana ekonomi. Nah, program ini tuh memberikan mahasiswa pengetahuan tentang manajemen dengan teori, dengan studi kasus, dan juga penerapan. Nah, apa aja sih objek yang kita pelajarin? Yang pertama itu keuangan atau finance, yang kedua pemasaran atau marketing, yang ketiga ada operasi atau operation, dan ada juga manajemen strategis dan sumber daya manusia atau biasanya kita panggil HR, human resource. Nah, di sini juga di FEB khususnya itu dibagi jadi 2 program. Yang pertama, program internasional atau IUP, yang kedua regular program. Nah, yang bedain lagi adalah cara masuknya. Kalau regular program yang seperti teman-teman udah tahu masuknya lewat SNM, PBU, lewat SBMPTN dan juga ujian mandiri. Cuma kalau IUP ini masuknya ada jalur khususnya. Lanjut. Next. Nah, ini kelihatan nggak ya kira-kira tulisannya? Atau bisa di zoom dikit? Kelihatan nggak? Jadi intinya yang kita pelajarin selama di manajemen itu kurikulumnya bisa dicek di websitenya FEB UGM sendiri. Nah, bedanya reguler sama IUP itu apa sih kalau untuk objek pembelajarannya? Sebenarnya nggak banyak bedanya. Cuma nanti ada beberapa mata kuliah yang nggak ada di reguler, tapi ada di IUP dan sebaliknya kayak gitu. Jadi intinya misalnya di semester pertama nih kita belajar kebanyakan tentang pengantar atau introduction. Nah, di semester pertama itu manajemen, IE, sama akuntansi itu belajarnya rata-rata sama isinya. Misalnya kalau di reguler belajar akuntansi pengantar, belajar ekonomika pengantar 1, matematika ekonomi, statistika, jadi masih dasar-dasar kayak gitu. Nah, untuk masuk ke semester 2 nanti udah mulai mengerucut. Misalnya nanti belajar akuntansi biaya, belajar ekonomika pengantar 2 yang lanjutannya kayak gitu. Bisa dilanjut. Nah, ini untuk mata kuliah sampai semester 5 kira-kira gambarannya kayak gitu. Untuk reguler sendiri, pengantarnya itu bahasanya pakai bahasa Indonesia. Cuma kalau yang IUP pakai bahasa Inggris. Bedanya sebenarnya di situ aja sih, rata-rata sama isinya. Nah, kira-kira kalau misalnya belajar di Min itu belajar apa aja sih? Nah, belajar itu sebenarnya kayak gini, teman-teman. Misalnya kita belajar yang sebelah sini nih, yang ada tulisannya tail test. Nah, itu tuh salah satu pelajaran di statistika. Kita belajar kayak gitu. Terus yang ini ada tulisannya Introduction to Business, itu belajar bisnis pengantar. Jadi sebenarnya perpaduan antara teori dan juga studi kasus, juga kita belajar ngitung-ngitung juga. Jadi sebenarnya waktu itu aku sempat mikir kalau misalnya di manajemen tuh nggak bakal ngitung gitu, cuma belajar teori doang. Tapi ternyata tuh enggak. Kita juga ngitung, walaupun di awal-awal aja sih. Nanti kelanjutannya nggak begitu ngitung sengitung akuntansi atau yang lain gitu. Nah, kalau introduction to business atau bisnis pengantar itu nanti kita belajar studi kasus. Nanti kelasnya tuh lebih ke kelas diskusi gitu loh. Jadi kelasnya lebih hidup untuk belajar teorinya. Bisa lanjut. Yang selanjutnya akan dilanjutin sama Riza ya. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Pandunyasana dari Manajemen FEB UGM Angkatan 2020. Di sini aku mau melanjutin dari Mbak Salsa tadi buat penjelasan dari materi-materi manajemen ya.
Sini aku lanjutin buat konsentrasi yang ada di manajemen FEB UGM. Sini konsentrasinya ada 4, ada marketing, operation, finance, sama human resource. Aku jelasin dari marketing dulu. Marketing itu nanti berhubungan sama pemasaran. Jadi nanti bedanya sama ilmu komunikasi kan banyak yang mengarah ke marketing ya. Di manajemen sendiri lebih ke perihal bisnisnya, bagaimana kita mengangkat bisnis marketing atau di perusahaan itu jaringan marketing itu seperti apa. Kalau buat operation sendiri nanti bisa tetap di perihal bisnisnya di pabrik-pabrik kayak gitu. Kalau finance sendiri nanti perihal keuangan ya. Ya kayak misalnya di perusahaan gitu kita menjadi bisnis data analis, kita menganalisis data bisnis yang ada di perusahaan. Untuk human resource sendiri kita berhubungan seperti untuk hubungan secara langsung di pihak perusahaannya, seperti kita merekrut karyawan baru, terus buat hubungan ke perusahaan dari internal perusahaan ke internal perusahaan ke internal perusahaan lain. Jadi seperti itu. Lanjut ke prospek kerja manajemen sendiri ya. Ini gambaran umumnya aja. Kita di prospek kerja manajemen ini nanti bisa jadi entrepreneur atau pengusaha seperti pada umumnya. Terus ada manajer, manajernya itu terbagi di berbagai bidang tadi tergantung konsentrasinya sendiri-sendiri. Ada finance, HRD, Human Resource Development, Operation, dan Marketing. Selanjutnya ada ini nih, idaman cara pekerjaan anak-anak muda, yaitu di startup company staff. Misalnya di Shopee, Tokopedia, terus kayak di Gojek kayak gitu. Itu bisa sih kalau dari manajemen. Terus ada bisnis konsultan, nanti kalian bisa jadi konsultan bisnis kalau ada yang mau membangun bisnis, terus nanti bisa tanya-tanya sama kalian gitu. Nah, ini yang terakhir ada bisnis data analis. Kalian sebagai penganalisis data dari bisnis-bisnis yang ada gitu. Ini bisa di-add ya, ada di LinkedIn sama Instagram kita. Ntar kalau mau tanya-tanya lebih lanjut yang detail juga bisa langsung DM aja, nggak usah malu-malu ya guys. Ya, sama di manajemen sendiri banyak banget organisasi sama eventnya buat adik-adik yang tertarik sama dunia event sama organisasi. Nah, di manajemen FEB UGM itu bukannya jadi banyak banget event sama organisasi di situ. Nah, sekarang jurusan akuntansi. Sebelumnya, kenalin namaku Alicia dari Prodi Akuntansi FEB UGM. Nah, di sini tuh judulnya akuntansi dan prospek kerja yang menjanjikan. Kenapa sih menjanjikan? Nah, lihat dulu deh slide ke bawahnya. Nah, di program studi akuntansi itu sebagian besar kita tuh mempelajari tentang analisis laporan keuangan. Nah, di sini tuh terdapat 6 konsentrasi atau penjurusan pada bidang akuntansi, yaitu yang pertama keuangan. Kalau kalian ke keuangan ini, nanti kalian bakal fokus pada analisis siklus akuntansi. Terus nanti yang kedua ada audit, terus ada sistem informasi, terus ada manajerial, terus ada sektor publik dan perpajakan. Kalau sektor publik itu kalian lebih ke kondisi keuangan instansi publik. Kalau perpajakan kalian nanti bakal mengurusin tentang perpajakan yang sesuai dengan undang-undang. Terus yang terakhir nanti juga ada akuntansi syariah. Lanjut. Nah, akuntansi itu merupakan salah satu jurusan dengan prospek kerja yang luas dan menjanjikan. Contohnya nih, kan bisa jadi akuntan publik, kan bisa jadi internal auditor, jadi perencana keuangan, kerja di BI maupun OJK, menjadi kredit analis, juga kalian juga bisa menganalisa keuangan perusahaan maupun pribadi. Nah, siapa sih yang nggak mau kerja di Bank Indonesia, OJK, jadi akuntan publik, itu semua tuh menjanjikan, dan kita tuh bakal dibutuhin ke tahun-tahun ke depannya, jadi kayak nggak mungkin mati gitu loh akuntansi itu. Lanjut. Nah, kenapa sih milih akuntansi? Yang pertama, prospek kerja yang menjanjikan. Nah, tadi kan udah dilihat nih prospek kerjanya apa aja, itu kan janjiin banget ya. Karena semua perusahaan tuh butuh akuntansi, jadi kayak nggak ada perusahaan yang nggak butuh jurusan akuntansi ini.
Terus kita juga dilatih ketelitian dan kerapiannya. Karena kalau misalnya kita bikin sebuah laporan keuangan, kita harus teliti dan harus hati karena kita bakal menyajikan laporan keuangan tersebut kepada perusahaan maupun yang lainnya. Jadi kita dilatih ketelitiannya, kerapiannya, terus habis itu kita harus pokoknya kita harus rapi dan detail tuh dibutuhin banget buat besok kalian dikerja. Terus kita juga tetap dibutuhkan pada revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 tuh banyak banget pekerjaan manusia yang bakal digantiin sama teknologi. Ekonomi pun juga terancam, tapi akuntansi itu masih tetap dibutuhin. Kenapa? Karena secanggih-canggihnya teknologi, nggak ada yang bisa ngalahin pikiran manusia, walaupun udah diganti dengan teknologi yang canggih pun, kita tuh masih bakal dibutuhin, karena kalau misalnya ada kayak kejadian ekonomi yang nggak bisa diselesain pakai teknologi tuh, kita tuh bisa nyelesain pakai pikiran kita sendiri. Jadi semuanya tuh bakal butuh bidang akuntansi ini. Dah. Nah, kalau misalnya mau ada pertanyaan, Ken bisa nanyain ke LinkedIn-ku atau ke Instagram-ku di Alicia Cipta. Oke, lanjut ya ke tempatku. Jadi kenalin dulu, aku Novel Muhammad Firdosyan, bisa dipanggil Opal. Saat ini angkatan 2019 dari Prodi Ilmu Ekonomi FEB UGM. Mungkin aku lebih akan menjelaskan ilmu ekonomi secara general, karena ada banyak yang masih mispersepsi terkait ilmu ekonomi. Karena kadang kalau ditanyain kuliah di mana, di ilmu ekonomi, terus ditanyain lagi akuntansi apa manajemen, nah beda kasus. Jadi kayak semacam ada mispersepsi yang terjadi di tengah-tengah orang masyarakat ya, publik secara umum. Next mungkin. Ini mungkin teman-teman berpikiran ilmu ekonomi itu berkaitan dengan apa aja ya? Mungkin masalah uang, ya kita juga belajar uang, tapi tidak yang ranah lebih, bukan ngurus manajemen keuangannya, tapi kita lebih ngurus ke kok bisa uang itu ada, itu di ilmu ekonomi. Pasar modal misalnya, ya kita sedikit belajar pasar modal ya, terkait dengan indikator-indikator di pasar modal, tapi kita tidak belajar secara spesifik terkait dengan saham, obligasi, dan lain sebagainya. Itu masuk ke manajemen keuangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau di IE kita juga bisa masuk ke pasar modal. Berkaitan dengan pajak juga, itu juga bisa. Mungkin tadi si Alicia bilang bahwa akuntansi juga berkaitan dengan pajak, tapi kalau akuntansi perpajakan itu lebih fokus pada bagaimana pencatatan perpajakan yang ada di pemerintahan. Kalau pajak yang di ilmu ekonomi itu adalah terkait dengan kebijakan pajak itu sendiri, apakah pemerintah harus mengambil pajak dari Netflix misalnya, apakah pemerintah perlu mengambil pajak dari orang yang bersepeda, dan lain sebagainya. Ada lagi misalnya perdagangan, mungkin lebih perdagangan itu mungkin kayak perdagangan internasional, kayak ekspor impor dan lain sebagainya, itu termasuk objek yang dipelajari di ilmu ekonomi. Dan juga masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan lain sebagainya itu menjadi bahan keseharian makanan anak-anak ilmu ekonomi sebenarnya. Jadi dari beberapa konsep ini, next, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa sebenarnya ilmu ekonomi itu secara luas dipelajari sebagai sebuah ilmu proses pengambilan keputusan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang selalu dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Jadi apapun yang ada di dunia ini, selama itu ada kelangkaan, itu bisa dipelajari secara ilmu ekonomi. Misalnya gini, ketika kita ingin berolahraga, nah, kita pasti punya constraint dong, punya batasan. Kita pasti punya energi, kita punya energi itu, terus kita punya air minum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan gimana energi kita itu bisa terpakai secara maksimal dengan tambahan air minum sehingga kita dapat mencapai kepuasan dari kita berolahraga. Itu dipelajari di ilmu ekonomi. Makanya secara spesifik seperti itu, secara umum seperti itu. Ilmu ekonomi. Jadi sekali lagi, segala sesuatu sebenarnya bisa dipelajari secara pendekatan ilmu ekonomi. Baik, karena ini perkembangannya juga dinamis ya, ilmu ekonomi. Sekarang ada ilmu ekonomi ilmu ekonomi pendidikan, ekonomika kesehatan, lalu ada ekonomika perkotaan, perdesaan, pertanian, macam-macam. Itu nanti ada beberapa nanti mata kuliah yang aku kenalin juga. Next. Nah, peminatannya sendiri di ilmu ekonomi itu di UGM, khususnya di UGM itu ada 4. Sebenarnya ada 5, tapi satunya itu mungkin sudah dihapus ya, kalau kurang tahu. Tapi secara umum ada 4. Itu pertama ekonomika pembangunan. Ekonomika pembangunan ini fokusnya adalah pada bagaimana kita mempelajari proses-proses pembangunan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran di dalam masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, inflasi,
dan lain sebagainya. Lalu ada ekonomika moneter. Ekonomika moneter itu lebih fokus kepada uang dan peredarannya. Jadi yang kayak urusannya kayak perbankan, tapi nggak spesifik ke manajemen perbankan ya, tapi lebih kepada bagaimana makronya, secara makro dari perbankan itu sendiri. Terus di Bank Indonesia, Bank Sentral, lalu ada masalah uang, nanti ada masalah kredit dan lain sebagainya, itu ada di ekonomika moneter. Lalu ada ekonomika publik. Ekonomika publik itu berkaitan dengan sektor publik di sektor pemerintahan, ya nggak hanya pemerintahan sih sebenarnya, lebih kepada misalnya kayak ngurus pajak, ngurus misalnya barang publik kayak infrastruktur, terus ada terminal bandara, itu kan istilahnya barang publik. Nah itu dipelajari di ekonomika publik, termasuk juga kayak anggaran pemerintah, terus pengeluaran, pemasukan dan lain sebagainya itu dipelajari. Cukai termasuk itu di ekonomika publik. Dan terakhir adalah ekonomika internasional. Ini berkaitan dengan ya ekspor impor, lalu ada kayak obligasi internasional, suku bunga, itu dipelajari di ekonomika internasional. Sebenarnya ada lebih banyak kalau di universitas luar sana, mungkin kayak di semacam di luar UGM itu ada banyak lebih spesifik lagi, tapi secara umum karena UGM itu ilmu ekonominya lebih cenderung terkenal dari sisi teorinya, maka kita mengeneralisasi itu ke dalam sebuah 4 peminatan. Gambaran umumnya seperti itu. Next. Oke, ini gambaran mata kuliah yang ada di ilmu ekonomi ya. Jadi aku ingin meluruskan juga bahwa kalau kalian mau masuk ilmu ekonomi untuk menghindari matematika atau statistik itu adalah suatu persepsi yang salah. Karena setiap semester kita pasti akan bertemu dengan mata kuliah matematika dan statistik. Kita bisa lihat ekonomika pengantar 1-2 itu pasti dipelajari juga sama anak manajemen, IE, dan akuntansi. Tapi mulai semester 3 itu sudah mulai beda, kita sudah mulai belajar mikroekonomika 1, makroekonomika 1 juga, 1-2 gitu. Terus ada statistika ekonomi 1-2, matematika ekonomi 1-2, dan nah kenapa ada mata kuliah yang statistik ekonomi, matematika ekonomi, lalu ada ekonometrika. Ekonometrika itu adalah bagaimana penggunaan kita mix antara statistik, teori ekonomi, sama matematika jadi satu, itu ekonometrika. Jadi jangan kaget kalau masuk ilmu ekonomi itu isinya bundet-bundet cacing-cacing karena itu kita pelajari di setiap semester. Mikroekmat, makroekonometrika, dan lain sebagainya. Lalu ada mata kuliah lain seperti ekonomika pembangunan 1-2, publik 1-2, moneter 1-2, internasional 1-2, terus teori permainan. Jadi jangan dikira teori permainan ini teori tentang permainan anak-anak atau permainan apa gitu ya, tapi teori permainan ini lebih pada mempelajari bagaimana interaksi pengambilan keputusan di antara dua pelaku ekonomi atau lebih. Itu disebutnya teori permainan atau istilahnya game theory. Lalu ada ekonomika pedesaan pertanian, lalu ada ekonomika regional, bisnis internasional, bank lembaga keuangan, lalu ada bank sentralan, dan lain sebagainya. Jadi ada tema-tema tematik yang memang dipelajari di ilmu ekonomi. Next. Nah, prospek kerjanya sebenarnya luas ilmu ekonomi itu. Sebenarnya selama yang aku bilang tadi, karena kita mendefinisikan ilmu ekonomi itu sebagai sebuah ilmu pengambilan keputusan ketika ada kebutuhan kita yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, maka ketika ada kelangkaan pasti ilmu ekonomi bisa masuk di sana. Ya paling jelas bahwa anak jurusan ilmu ekonomi pasti akan bisa mengarah kepada ekonom. Kita bisa tahu bahwa ya seperti contoh tokoh-tokoh besar ya seperti Sri Mulyani, lalu ada Profesor Budiono wakil presiden, lalu ada juga Bambang Brojonegoro, Marie Elka Pangestu, dan lain sebagainya. Itu adalah lulusan dari ilmu ekonomi. Lalu ada akademisi atau peneliti, konsultan mungkin di semacam perusahaan konsultan seperti McKinsey dan lain sebagainya. Lalu ada pegawai pemerintahan, PNS dan lain sebagainya. Pegawai swasta BUMN pun juga ada dan termasuk di perbankan. Tidak hanya sebatas ini, mungkin akan lebih banyak juga prospek kerja di luar ini, misalnya jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Gitu. Next. Oke, udah itu aja. Teman-teman kalau misalnya mau connect di LinkedIn-ku, itu ada LinkedIn-ku, ada Twitter, ada Instagram. Kalau Twitter nggak begitu aktif ya, aku cuma kayak ngecek-ngecek